Sama nggak pendidikan dengan di Indonesia? Beda, Beda. Bang, beda. Kayaknya di sini lebih, kalau di saya sih kayak baca bukunya tuh kayak dosennya, ini ya Pi baca buku segini gitu. Kalau di Indonesia kayaknya lebih. Wak, kembali lagi bersama Waban Cerit. Sebelum kalian tonton episode ini, agak kalian subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya. Kali ini ada Bagus dengan Novi yang aku mau tanya-tanya sedikit dulu. Bagus dulu mungkin. Bagus sudah berapa lama di Jepang, Bagus? Jadi awal datang ke Jepang itu dari tahun 2016 bulan 7. Jadi di tahun 2020 ini bulan 7 ini pas genap 4 tahun di Jepang. 4 tahun. Jadi pertama sekolah bahasa Jepang ya? Sekolah bahasa Jepang, udah tamat sekolah bahasa Jepang 1,5 tahun kurang lebih. Baru lanjut S2 di universitas yang di dalam Osaka lah, namanya Kansai University. Oh, jurusan apa, Gus? Jurusan arsitektur, Bang. Oh, 2007. Berarti tahun ini tamat harusnya? Iya, baru tamat tahun ini. Oh, jadi sekarang sudah kerja? Sekarang kerja. Jadi di dalam dunia arsitektur juga, jadi bagian kontraktor. Jadi ngawas di sebuah proyek gitu. Jadi kita jadi pengawasnya gitu di situ. Oke. Oh, bukan yang ngedesain. Bukan yang ngedesain. Jadi orang yang ngedesain, kita yang ngebangun. Gitu. Dulu S1 di? S1 di USU, arsitektur juga. Oke. Keren. Jadi ngelanjutin lah dunia arsitektur dari S1 sampai S2. Sudah berapa lama kerja di situ, Bagus? Baru bulan 4 kemarin, Bang. Oh. Kan aku tamat bulan 3. Bulan 4 masuk karyawan. Ini baru 2 bulan, Bang. Baru dua kali gaji. Newbie. Enggak sulit mendapatkan kerja di tengah pandemi kemarin. Oh, jadi aku itu dapat kerjanya di bulan 1, Bang. Oh, masih belum. Jadi orang biasa kan, Bang, kalau misalnya orang Jepang itu dapatnya kerja itu sebelum tamat. Iya, benar. Jadi mereka itu nyari kerjanya itu nyari kerjanya itu pas lagi sekolah. Itu datang ke kayak job fair di kampus gitu. Iya, job fair atau dari aplikasi. Aku dapetnya dari aplikasi. Terus aku ikutin Setsumekai apa ya? Kaisha Setsumekai. Kayak penjelasan company profile ya, company profile. Company profile-nya. Baru saya menjalankan interview dan lolos. Interviewnya datang ke perusahaan pusat. Ada tes pusat. Juga. Tes nggak ada. Oh, jadi waktu itu cuman Bagus sendiri yang masuk Shinyusa yang orang barunya? Iya, yang orang asing aku sendiri, tapi yang orang Jepang ada 3. Oh, gila. Jadi yang tahun ini 4 karyawan baru, salah satunya aku yang orang asing sendiri. Dan di satu perusahaan itu cuma yang orang asing cuma aku baru. Oke. Kalau Novi? Kalau saya sekarang? Udah 2 tahun ya. 2018 bulan 4 soalnya datang. 2018 bulan 4. Sekarang sedang mulai kuliah. Enggak, udah tahun kedua. Bentar. Oh, jadi berarti enggak Nihongo Gakko, enggak sekolah bahasa Jepang. Nihongo Gakko. Jadi kayak kan seharusnya Nihongo Gakko 2 tahun. Yang cabut 1 tahun doang. Ambil S2. Jadi sekarang S2. Udah tahun kedua. Tahun depan insya Allah lulus. Oke, jurusan sastra ya? Enggak. Dulunya lulusan sastra, sekarang ambilnya human rights. Sama nggak pendidikan dengan di Indonesia? Beda. Bang, beda. Kayaknya di sini lebih, kalau di saya sih kayak baca bukunya tuh kayak dosennya, ini ya Pi baca buku segini gitu. Kalau di Indonesia kayaknya lebih santai mungkin ya. Nggak pernah tahu ya, takutnya teman-teman pada marah. Takut ngomong nih, takut ini netizen nih. Iya, ngeri kan. Pastinya kalau di sini mungkin dosennya juga lebih disiplin kali. Iya, lebih disiplin.
Kan untuk S2 sendiri kan banyak ini ya. Dulu aku di S2 itu banyak diminta baca jurnal di sana. Iya. Banyak jurnal ya, betul. Banyak penelitian apa gitu. Sebelumnya untuk jadi kayak contoh untuk penelitian kita. Ya. Bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris. Aku bahasa Jepang. Ada juga sih bahasa Jepang, cuman cari. Iya. Oke, kalian berdua gimana? Kalian ngerasa kehidupan di Jepang ini? Gimana ya? Sudah 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, 4 tahun. Ya, senang di Jepang. Kalau aku sih, Bang, keseluruhan. Kalau secara keseluruhan sih senang ya, karena memang cita-cita aku dari kecil gitu kan, memang Jepang ini kalau misalnya cobalah pendidikan ke Jepang gitu, dan akhirnya kesampaian gitu kan, S2 di sini juga. Terus dan juga kayaknya ingin tinggal lama juga di sini, jadi bekerja. Si Bagus memang rencana ambil Nihongo Gakko untuk ngambil S2. Iya, betul. Rencana untuk ngambil Nihongo Gakko dulu baru S2. Oh. Karena kalau aku sih ya nggak tahu ya kalau yang dari yang lain ya kan. Kalau misalnya ngambil beasiswa dari Indonesia mungkin agak sulit, banyak saingan gitu. Kalau misalnya dari ngambil Nihongo Gakko di sini itu mungkin lumayan gampang jalannya. Dari Indonesia sudah ada belajar bahasa Jepang dulu? Sama sekali nggak ada. Oh, makanya kayaknya lebih bagus belajar langsung di lapangan kayaknya. Iya, betul. Kalau kayak Novi dari Indonesia sudah belajar bahasa Jepang. Iya, tapi kan di Medan orang Jepangnya juga nggak ada, jadi kesininya tuh kayak mau ngasah bahasa Jepangnya dulu. Dan tahu budayanya kali ya. Iya, budayanya juga diajarin. Jadi Novi sendiri kerasan tinggal di Jepang? Baru 2 tahun ya. Tahun pertama tuh kayak, masih mimpi ya gitu kan. Tahun kedua, kesepian. Jadi kayak udah mulai berasa kesepiannya, belum ngerasa belum ini kali ya. Belum dibilang belum cocok ya, udah cocok-cocokan ya kita mah. Cuman berusaha untuk cari teman gitu, karena kan temen kita kan juga kebetulan kuliah tuh temennya nggak banyak yang nggak ada orang Indonesia ya kali. Orang Indonesianya terlalu sedikit. Anak S1 kan, jadi nggak pernah ketemu kan. Jadi saya banyak kan lebih teman itu nggak orang Indonesia, jadi agak kesepian lah. Atau orang asing juga? Orang asing juga. Kan kalau sama orang Medan apalagi kan bisa gimana ngomongnya. Cakap-cakapnya lebih enak kan. Terus tapi nyambung kalau iya ya. Terus Novi berarti mau nanti tamat kuliah mau cari kerja di situ, di Jepang, di situ. Ya, di sini. Lanjut S3 dia, Bang. Dia, Bang. Oh iya. Mau dosen atau gimana? Kayaknya lebih pinginnya jadi dosen, soalnya dengan jurusan sekarang itu kalau kerja bingung juga cari kerjanya apa coba. Jadi kayaknya lebih bagus jadi dosen di Indonesia aja. Ya, oke. Kalau Bagus, cita-citanya ke depan, goals-nya apa? Maksudnya, apakah ada goals-nya, targetnya, oke, aku kerja di Jepang 5 tahun, setelah itu aku nikah, lanjut kehidupan berumah tangga di Indonesia, atau rumah tangga di Jepang, cari cewek Jepang, atau gimana gue? Ya, jadi planningnya sih dalam tahun inilah. Jadi udah ke step yang lebih serius lagi, udah mau ke jenjang yang nikah. Dan iya iya Bang. Jadi bulan 8 nanti ya doakan corona ini aja deh. Selesai aja deh. Oke, setelah itu menikah tinggal di Jepang. Ya, tinggal di Jepang dan hidup mungkin 10 tahun kali di Jepang. 10 tahun, ya lebih bahkan nggak tahu. Terus, tapi habis dari situ belum tahu tuh, masih belum kepikiran. Tapi intinya pengen
tinggal di Jepang lebih lama aja, dalam 10 tahun ke depan. Mengumpulkan pundi-pundi juga ya? Ya, mengumpulkan pundi-pundi juga. Tapi untuk hari tua, pensiun, pengen di Indonesia, gitu? Belum tahu juga. Oke. Pertanyaan paling sulit itu. Iya, kayaknya sulitnya sama si Bagus, sama Novinya gampang tadi, langsung dia. Orang Jepang, di Jepang aja saya. Iya, tapi kebanyakan memang kalau cewek ya. Kalau cewek mungkin pengennya, nggak tahu ya, temen aku juga banyak yang cewek kayak ngerasa, kayaknya di Jepang nggak enak kalau sebagai seorang wanita gitu. Mungkin dia merasa kayak ada diskriminatif atau apa gitu. Ada juga mungkin perasaannya. Apalagi kan berjilbab kan juga pasti ada rasanya. Wak, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mau lihat Arigato.